Selamat malam semua. Perkenalkan kami dari kelompok 11 dari kelas astronomi dan lingkungan. Di sini kami akan menjelaskan tentang radiasi antariksa. Kelompok kami terdiri dari yang pertama. Saya Muhammad Hanifi Batulan dengan NIM 1322051. Saya Aji Andika Falah dengan NIM 135200012. Saya Putri Nurhaliza dengan NIM 135200066. Saya Malik Akbar Hasyimi Rafsanjani dengan NIM 135201005. Saya Fikri Sanfadila dengan NIM 135264148. Berikut uraian tentang materi radiasi antariksa. Pengertian dari radiasi antariksa. Radiasi antariksa adalah atom-atom yang elektronnya telah dilepaskan saat atom berakselerasi di luar angkasa, hingga kecepatannya mendekati kecepatan cahaya dan akhirnya hanya inti atom yang tersisa. Perbedaannya dari radiasi antariksa dan radiasi umumnya itu, kalau radiasi antariksa tingkat ionisasi yang lebih tinggi, memiliki tingkat ionisasi yang lebih tinggi daripada radiasi biasa, disebabkan oleh peningkatan ionisasi yang terjadi di dekat lintasan yang dilalui partikel radiasi ruang angkasa melalui suatu material. Lalu sumber radiasi antariksa. Sumber radiasi antariksa di sini ada beberapa. Yang pertama itu ada anomalous cosmic rays. Ya, radiasi ini berasal dari heliosheet, yaitu area yang berada di ujung solar system. Lalu yang kedua ada galactic cosmic rays. Galactic cosmic rays itu radiasi antariksa yang masuk ke solar system yang berasal dari bagian lain dari galaksi Bima Sakti. Lalu yang ketiga ini ada radiasi yang diberikan oleh matahari. Radiasi matahari ini radiasi matahari ini berasal dari ledakan matahari dan coronal mass ejection. Radiasi terbesarnya itu ada pada siklus matahari maksimum. Lalu yang keempat ada ultra high energy cosmic rays. Radiasi antariksa ini berasal dari luar galaksi Bima Sakti. Lalu ada radiasi primordial, yaitu radiasi yang berasal dari bumi. Dan yang keenam, menurut NASA itu ada radiasi turunan yang bersumber dari partikel yang terperangkap di medan magnet bumi. Oke, next, bagaimanakah dampak radiasi antariksa pada bumi? Yang pertama, radiasi antariksa dapat menimbulkan kegagalan jaringan listrik dan kerusakan permanen pada pembangkit listrik. CME atau coronal mass ejection dapat meningkatkan aliran listrik di tanah, yang akhirnya bisa memutuskan jaringan pembangkit listrik. Sistem tenaga listrik di bumi lemah terhadap aliran listrik yang dipengaruhi oleh perubahan kuat yang diabadikan oleh aliran ionosfer saat badai matahari sedang berlangsung. Yang kedua, outer belt memiliki pengaruh ke badai magnetik, musim, dan siklus bumi. Sementara itu, inner belt berdampak pada sinar kosmik yang memasuki magnetosfer bumi dan berpotensi badai geomagnetik. Dan terakhir, radiasi antariksa tidak hanya berpengaruh pada bumi saja, namun juga pada apa yang ada di dalam bumi. Salah satunya adalah keadaan biologis, terutama pada manusia. Radiasi antariksa berdampak pada kesehatan manusia di bumi karena paparan radiasi jangka panjang, terutama pada sistem saraf pusat dan kardiovaskular. Radiasi antariksa ini dapat merusak jantung, mengeraskan dan mempersempit arteri, dan atau menghilangkan beberapa sel di lapisan pembuluh darah yang menyebabkan penyakit kardiovaskular. Selain itu juga dapat menyebabkan beberapa penyakit seperti CNS syndrome, skin syndrome, vomiting nausea, dan lain-lain. Next. Oke, selanjutnya dampak radiasi antariksa pada astronot dan wahana antariksa. Karena astronot dan wahana antariksa tidak berada di permukaan bumi, mereka kurang terlindungi oleh medan magnet bumi terhadap radiasi antariksa. Di luar low Earth orbit, yaitu suatu orbit rendah sekitar 200 sampai 1.200 km di atas permukaan bumi, radiasi ruang angkasa dapat menyebabkan astronot memiliki risiko signifikan untuk penyakit radiasi dan peningkatan risiko seumur hidup untuk kanker, efek sistem saraf pusat, dan juga penyakit degeneratif. Selain itu, interaksi partikel berenergi tinggi dengan wahana antariksa dapat menurunkan dan mengganggu sistem elektronik yang penting untuk operasi pesawat ruang angkasa. Selain sistem elektronik, radiasi juga dapat menyebabkan kerusakan data yang penting pada wahana. Hal ini menyebabkan perlunya penambahan beban untuk perlindungan potensi bahaya saat melakukan perjalanan antariksa, baik untuk baju astronot maupun wahana antariksa itu sendiri.
Berikutnya akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya, untuk upaya meminimalisir dampak terhadap astronot. Dalam meminimalisir dampak radiasi antariksa terhadap astronot, dikembangkan teknologi bernama Human Radio Resistance, di mana teknologi ini memanfaatkan ilmu pengetahuan modern yang bisa ditawarkan dengan cara mengubah genetik, menginvestigasi individu yang cenderung melakukan radioproteksi, terapi gen, melakukan teknik kriopreservasi, dan biobanking. Selain itu, NASA juga mengajukan untuk mengurangi limit radiasi dari astronot dengan membatasi perjalanan luar angkasa. Hal ini berguna untuk menurunkan total radiasi berkepanjangan yang diterima astronot, sehingga astronot tidak sampai mengalami penyakit yang tidak diharapkan. Selain itu, ada pula penelitian yang dikembangkan dengan membuat shielding terhadap radiasi angkasa. Salah satu contohnya adalah mengekstrak pigmen melanin dan dimasukkan ke dalam pakaian luar angkasa. Mungkin next. Oke, jadi yang terakhir adalah upaya untuk meminimalisir dampak radiasi pada wahana antariksa. Yang pertama yang sudah dikembangkan adalah pelindung karbon komposit Parker tebal 11,43 cm yang sangat berkaitan dengan pelindungan wahana karena dapat menahan suhu eksternal yang mencapai 1377 derajat. Yang kedua, wahana dirancang seringan mungkin agar memudahkan wahana untuk manuver jika terjadi sesuatu yang urgent atau berbahaya. Yang terakhir, untuk menghadapi gradien temperatur yang tinggi, wahana diberi super isolator. Oke, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.